Syekh Abu Bakar mengatakan bahwa Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Suqi Zar'i. Dan bulan Sya'ban merupakan bulan kita menyiram. Jadi bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram. Apa yang kita siram? Ada yang kita tanam, Pak, Bu. Ada tanaman kita di bulan Rajab. Artinya tanaman-tanaman dalam bentuk amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita. Jadi bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram. Wa syahrul Ramadan hasadil zar'i. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan kita memanen. Jadi kalau kita tadi bulan Rajab kita menanam, setelah masuk ke bulan Sya'ban saat sekarang ini kita menyiram. Artinya tetap istiqomah dalam amalan-amalan yang kita amalkan di saat semangat kita di bulan hurum, bulan-bulan haram. Kemudian kita lanjutkan menyiram amalan-amalan kita di bulan Sya'ban. Kemudian kita insya Allah akan memanen apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan ibadah-ibadah kita selama ini. Insya Allah kita dapat memanennya di bulan suci Ramadan. Artinya puasanya, ibadah kita kelak di bulan suci Ramadan bukan hanya tidak sebatas rutinitas. Kenapa? Karena kebanyakan kita melakukan ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Jadi kenapa saya bilang rutinitas? Jadi seperti menjelang buka, Bapak bertanya, Bu, apa buka kita, Bu? Paling itu pertanyaan kita. Nanti menjelang sahur, Pak, kita sahur apa, Pak? Katanya. Paling itu pertanyaan rutin setiap hari di bulan suci Ramadan. Jadi alangkah sayangnya ketika bulan suci Ramadan itu menjadi ibadah rutinitas tanpa dihayati dengan pengamalan-pengamalan yang khusyuk. Sama seperti halnya sholat. Ketika sholat itu kita lakukan tanpa dengan kehusuan, maka sholat tersebut akan sia-sia, tidak memberikan dampak di dalam kehidupan. Walaupun konsepnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walaupun konsepnya sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya masih tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti tanda tanya dengan sholatnya. Begitupun di dalam bulan Sya'ban. Jadi kita jangan banyak bingung. Artinya di bulan Sya'ban ini, Pak Ustaz, ada yang bertanya sama saya kemarin. Pak Ustaz, ini ada hadis nih Pak Ustaz. Apa tuh hadisnya? Idzan tasafa Sya'ban wala tasumu hatta takunu Ramadan. Apabila telah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka kamu jangan berpuasa hatta takunu Ramadan, sampai kamu berjumpa dengan Ramadan. Makanya setelah lewat nisfu Sya'ban itu Ustaz dikasih air minum. Nah, ini air minum dari sediakan. Berarti Ustaz tak puasa nih. Jadi timbul pertanyaan, berarti kami Pak Ustaz lewat nisfu Sya'ban ini tak boleh puasa? Nah, bapak ibu lah banyak sumber nih. Ini Ustaz tak jelas nih, tak beres Ustaz nih. Masa tak boleh puasa lagi lewat nisfu Sya'ban? Nah, sabar dulu Pak. Jadi maksud daripada hadis izan tasafa nisfu Sya'ban fala tasumu hatta takunu Ramadan. Apabila kamu mendapati telah melewati bulan nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka jangan berpuasa. Timbul pertanyaan, siapa yang tak boleh puasa? Nah, jawabannya orang yang tak boleh puasa, orang yang memang tak terbiasa berpuasa. Artinya jangankan nak puasa Sya'ban, puasa Ramadan dari Senin Kamis. Nah, istilahnya macam itulah. Jadi orang yang tak boleh puasa itu orang yang tidak terbiasa berpuasa. Kemudian siapa yang boleh berpuasa? Orang yang boleh berpuasa, orang yang terbiasa melakukan ibadah puasa Senin Kamis, atau bahkan
biasa mengamalkan puasa Nabi Daud alaihissalam, setiap hari kelang satu hari, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, istilahnya demikian. Atau orang yang berpuasa mengqadha Ramadan. Ramadan tahun lalu jadi diqadha, apa? Puasa sampai tanggal 28 Sya'ban. Karena 29 khawatir nanti sudah masuk Ramadan. Jadi stop tanggal 28. Puasalah sampai tanggal 28 Sya'ban untuk mengqadha utang-utang puasa tahun lalu. Ini biasanya yang ada utang ibu-ibu. Ibu ya? Utang rutinan. Artinya ketika masa perhalangan 7 hari lah standarnya. Nanti diganti di bulan Sya'ban. Karena kalau sudah masuk Ramadan tak sempat mengganti puasa di bulan, tak sempat mengqadha puasa tahun lalu, maka dia dikenakan dua. Pertama, qadha lillahi ta'ala, mengqadha puasa Ramadan yang lalu, kemudian ditambah dengan membayar fidyah. Nah, jadi dua sanksi, membayar qadha tetap wajib ditambah dengan membayar fidyah, karena dia telah lewat masa aturannya setahun lalu lunas utangnya, karena terlewat lalai jadi terlewat 1 tahun, jadi utang tahun-tahun yang lalu baru nak dibayar sekarang. Jemaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban, bagaimana tarhib kita dalam menyambut Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang kita tanam di bulan Rajab? Apa yang akan kita siram di bulan Sya'ban? Itulah yang akan kita panen di bulan Ramadan. Jadi kesiapan, pelatihan mental. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, araka tasumu Sya'ban?" Wahai Rasulullah, aku melihat engkau puasa Sya'ban itu lebih dari puasa-puasanya di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Jadi sahabat ini melihat Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibanding bulan-bulan lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika sahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Jadi dzalika sahrun, bulan Sya'ban ini yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, dilupakan oleh umatku, karena mereka sibuk terpaku kepada 4 bulan hurum, sehingga yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Umatku melalaikan bulan tersebut yang berada di antara Rajab dan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Jadi wa huwa sahrun, kata Rasulullah, wa huwa sahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Sementara bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan kita langsung di hadapan Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Tuhan yang pemelihara alam semesta. Fa'uhibbu, kata Rasulullah, maka aku sangat cinta ayyurfa'u amali wa ana sha'im, dan aku sangat ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi intisarinya ada waktu-waktu tertentu amalan kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu keseharian atau 1 kali 24 jam, laporan malaikat itu langsung mengangkat amalan kita setiap harinya ada, yaitu di waktu subuh dan waktu asar. Jadi waktu subuh dan waktu asar kan diangkat amalan kita oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di waktu pekan, 1 pekan itu ada 7 hari. Jadi dalam 7 hari, dalam 1 pekan, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengangkat amalan kita dalam 2 hari,
yakni pada hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Makanya dalam hari tersebut kita disunahkan untuk melakukan puasa sunnah. Makanya kata Rasulullah, "Fa uhibbu an yurfa'u 'amali wa ana sha'im." Dan aku sangat cinta dan aku sangat ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana sha'im, dan aku sedang berpuasa. Begitupun dengan tahunan. Dalam waktu tahunan mulai dari bulan Muharram sampai ke bulan Zulhijjah, itu ada waktu di mana diangkat amalan kita, yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi dalam 12 bulan itu amalan kita diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu amalan kita di bulan Sya'ban. Sya'ban ini bulan berapa nih? Bulan 8. Bu, benar bu? Benar bu ya? Kalau ibu mau benar juga. Jadi bulan Sya'ban, bulan 8. Jadi bagaimana supaya kita tetap terpaku pada amalan-amalan kita, menjaga amalan-amalan kita agar senantiasa terjaga. Apa yang kita tanam, syahrul zar'i, bulan menanam pada bulan Rajab tadi, tetap kita lanjutkan kepada syahrul Sya'ban, syahrul suqi zar'i, bagaimana kita menanam, merawat tanaman, menyiram tanaman-tanaman, amalan-amalan kita yang telah kita lakukan mulai dari bulan Rajab, tetap istiqomahkan di bulan Sya'ban agar senantiasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat sehingga kita benar-benar siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena al-imanu unyan. Iman itu, unyan itu kalau bahasa vulgarnya telanjang. Jadi al-imanu unyan. Iman itu tak berbungkus. Nah, ibarat mangga itu kalau sudah dikupas kulitnya itu sangat rentan dihinggapi lalat, dimakan ulat, karena dia sudah terkelupas, tak terbungkus. Begitupun dengan keimanan kita. Al-imanu unyan wa libasul taqwa. Iman kita ini tidak berbungkus, dan pakaian pembungkus iman itu adalah takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya menurun. Jadi kadang-kadang iman kita ini bukan naik turun, tapi keluar masuk. Nah, ini yang bahaya. Iman keluar masuk ini ya. Sekejap sholat, datang rajin sholat, karena semua sholat dilakukan, semua sunnah dikerjakan. Ada yang malas tuh, wajib satu waktu pun tak ada tujuan. Nah, ini bahaya ini bukan yankus, tapi yakus, keluar iman, bukan lagi turun, tapi keluar. Makanya al-iman yazidu bi-tha'ah. Keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah bi-tha'ah, dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, wa yanqusu bil ma'asi, dan akan berkurang dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban, apalagi telah lewat tadi, nisfu Sya'ban telah lewat, kita jaga momentum akhir Sya'ban ini, bagaimana kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam rangka penyempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa iman kita terjaga, terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat, terutama di dalam hati. Yang perlu kita bersihkan itu hati. Hati ini pengaruhnya sangat besar. Ala inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad itu terdapat mudghah, segumpal daging. Idza salahat sa'iru jasad kullu. Kalau hatinya baik, insya Allah baik seluruh jasadnya.
nak ngambil punya orang, megang punya orang aja tak mau kalau hatinya sudah baik. Apalagi nak ngambil hak orang. Wanita pasadat sa'iru amal kullu. Kalau hatinya tadi rusak, hancur, maka rusaklah seluruh jasadnya. Mulai usir, nak ngambil punya orang, nak ngatoi orang, nak menghina orang, rusak hatinya. Macam-macam. Kalau hatinya sudah rusak, kelakuannya lah banyak macam. Asyik nak ngomongi orang, nampak orang berpeci ke masjid salah. Soalnya kali bapak itu peci juga sudah. Jadi baju kaos ada yang dikomen. Orang tak ke masjid di luar, tak lagi ngatur budak ini tak sholat. Dah jelas azan masih nongkrong di jalan. Seakan-akan kita lah manusia terbaik. Ini yang bahaya. Karena iblis dulu makhluk yang paling tinggi ilmunya, yang paling rajin ibadahnya. Tak ada kurang dari iblis, hampir mendekati kesempurnaan. Tapi hanya gara-gara perkataan 3 kata, ana khairun minhu, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Hanya itu yang menyebabkan iblis tersungkur menjadi dari derajat mulia menjadi makhluk yang terhina dan terkutuk. Hanya karena itu. Jadi itu senjata iblis untuk menggoda manusia, merasa dirinya lebih baik. Ini yang harus kita buang. Merasa dirinya lebih pandai, merasa dirinya lebih pintar. Ini yang harus kita hindarkan atau kita musnahkan dari dalam diri kita. Kemudian di dalam bulan Sya'ban, mungkin waktu kita terbatas sampai jam 11 ya Pak ya, acara kita ceramahnya sampai jam 12. Enggak. Mungkin karena masih banyak aktivitas kita. Jadi intisarinya, bagaimana di bulan Sya'ban ini kita memanfaatkan momentum ini. Jadi jangan hanya di lisan, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, anak buta Ramadan, aku cinta kepada Ramadan. Hanya sebatas lisan. Baru masuk Ramadan malamnya tak terawih. Tadi teriak-teriak cinta Ramadan, sayang Ramadan, rindu Ramadan. Malam pertama tak terawih, besoknya dah puasa dulu. Ini masalahnya. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Kalau banyak maksiat yang dilakukan di bulan Sya'ban, itu Ramadannya hancur. Karena itu tadi sudah dikatakan oleh Abu Bakar Al-Bikri, mengatakan tadi bahwa bulan Syahrul Zar'i, bulan Rajab, kemudian Syahrul Suki Zar'i, menanam amalan itu di bulan Sya'ban, wa hasadz zar'i di bulan Ramadan. Kalau Rajab hancur, Sya'ban lalai, Ramadannya kemungkinan besar hancur. Karena asbabnya seperti itu, rentetannya. Jadi mudah-mudahan di sisa akhir bulan Sya'ban ini, mari kita sempurnakan. Kita sempurnakan keimanan kita, kita tingkatkan amalan-amalan kita agar senantiasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Dari dalam diri kita mari meningkatkan ibadah, mulai dari ibadah sholat. Karena amalan yang kita lakukan di waktu manusia lalai itu pahalanya berlipat ganda. Waktu-waktu manusia lalai itu pahalanya perhatian Allah khusus. Seperti halnya dalam sholat tahajud. Tahajud itu waktu orang tidur. Waktu orang tidur, manusia lalai adalah fatahajjat bi nafilatallah. Jadi tahajud di malam itu spesial amalan-amalan para wali. Untuk apa? Asa rabbuka ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, agar senantiasa Allah mengangkat kita ke derajat yang mulia. Jadi saat manusia lalai, duha, orang lagi sibuk kerja, kita melaksanakan ibadah duha spesial khusus. Begitu pun dengan bulan Sya'ban, yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini banyak bulan yang dilalaikan oleh manusia, dilupakan oleh manusia dengan maksud istirahat,
capek beribadah bulan Rajab kemarin ini, saatnya istirahat dulu. Kebanyakan manusia menganggapnya seperti itu, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau dia lalai di bulan Sa'ban, maka kemungkinan terbesar akan lalai di bulan suci Ramadan. Jadi, marilah kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kemudian itu hablum minallah, hablum minannasnya kita tingkatkan. Sedekah, berinfak, beramal saleh, saling tolong menolong. Kita tingkatkan. Karena sedekah ini tidak terpaku kepada nilai materi. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu namanya sedekah. Bahkan tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kalau senyum aja pelit, senyum aja berat, macam mana nak nyumbang duit? Istilahnya begitu lah. Jadi tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Wa kullu ma'rufin sedekah. Alladzina yunfiquna bis-sarra' wad-dharra. Mereka itu yang berinfak di saat sarra, di saat lapang, wad-dharra, dan di saat sempit. Wal kadhimina al-ghaiz, dan menahan amarah, sabar, menghadapi segala sesuatu sabar. Wal 'afina 'anil nas, dan saling memaafkan terhadap sesama manusia. Kalau ada kesalahan kawan sedikit-sedikit itu maafkanlah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, yang insya Allah sukses dalam menjalani amalan di bulan Rajab, insya Allah sukses di dalam berRamadan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri bila nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.